sudah dilakukan PPNPN yang tadi itu nanti prosesnya di Sakti itu seperti apa nih? Nanti akan disampaikan Mas Hendriku. Monggo kami sampai waktunya kami persilakan Mas Hendriku. Silakan. Siap. Ya, makasih Pak Alwi. Mohon izin Pak Direktur, Pak Siswanto. Terima kasih Pak Alwi untuk kesempatannya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan paparan terkait dengan gaji PPNPN ya sebenarnya ya. Dan bagaimana sih untuk prosesnya di Sakti setelah biar gampang atau memudahkan saya izin menampilkan ya untuk tampilan di Saktinya nanti seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk di Sakti nantinya sebenarnya prosesnya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan yang sudah berjalan selama ini gitu ya di Sakti. Karena sejak nanti penerapan aplikasi web PPNPN maupun yang nantinya juga masih yang pakai desktop, di Sakti nantinya akan diberlakukan proses rekonsiliasi ya. Jadi mekanismenya sebenarnya kurang lebih akan sama dengan pembayaran gaji induk di PNS. Jadi untuk langkah-langkahnya sebenarnya kurang lebihnya nanti kita melakukan import dulu. Menu yang digunakan adalah import GPP terpusat. Nah, jadi di sini akan ada jenis pegawai yang baru, yaitu PPNPN. Nah, PPNPN inilah yang nantinya menjadi salah satu jenis pegawai yang dilakukan import data pembayaran maupun data pegawainya. Untuk mekanismenya, bisa diklik cari supplier seperti ini, pastikan sudah dilakukan perekaman data suppliernya ya, Bapak Ibu. Jadi, suppliernya ini, kalau memang nantinya Satker baru beralih ke Sakti, bisa melakukan import dari SPAN ya, kalau memang sudah pernah dilakukan pembayaran sebelumnya. Tapi kalau misalkan nantinya ada pegawai baru, atau misalkan ada yang berubah rekening, itu bisa import data pegawainya seperti ini. Kemudian untuk data pembayarannya, ini sama sebenarnya dengan pembayaran gaji PNS. Kita tinggal pilih aja data gajinya. Kita pilih bulannya, asumsikan kita pilih bulan Februari ya. Lalu kita pilih nomor gaji. Nah, di sini akan muncul nomor-nomor gaji yang sudah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Jadi Satker nanti akan melakukan proses import ini, sama seperti pembayaran gaji PNS, tapi ini untuk mekanisme gaji PPNPN. Untuk importnya tinggal diklik import aja dan nanti akan ada informasi data pembayarannya dan berapa pegawai yang diimport dan yang berhasil masuk. Nah, ini tidak hanya untuk pembayaran bulanan ya. Jadi misalkan kalau nantinya ada rapel atau ada THR, misalkan seperti ini, rapel bukan pertama kali ya, misalkan ini kalau kita import, nah, jadi tergantung jenis gajinya juga. Jadi di sini nanti ada informasi seperti tadi ya. Kalau misalkan seperti ini, dia ada informasi data pembayaran bulanan. Kalau kayak tadi yang saya import terakhir itu adalah data rapel. Jadi ya tergantung perekamannya di sebelumnya di aplikasi PPNPN ini seperti apa. Jadi ini sebenarnya mekanismenya sama persis sih dengan pembayaran gaji PNS, hanya saja jenis pegawainya yang berbeda. Jadi ini untuk proses importnya. Kemudian yang perlu dilakukan hal yang baru adalah perekaman referensi COA. Jadi akun yang digunakan untuk PPNPN itu apa saja, itu silakan dilakukan entry di sini. Jadi bisa dipilih yang PPNPN. Nah, nanti akan muncul seluruh akun yang ada di Satker, Pagu yang dikelola. Nanti tinggal dicari aja, misalkan karena untuk pembebanan akun di Satker itu kan berbeda-beda ya, Bapak Ibu. Jadi ada yang menggunakan akun 52111, ada yang menggunakan akun pemeliharaan misalkan. Jadi yang tahu kan Satker. Oleh karenanya perlu dilakukan mapping terlebih dahulu dari akun tersebut dan mana yang akan di-assign untuk pembayaran PPNPN. Nah, nanti tinggal dicari aja akunnya, bisa di-search di sini. Cuman kebetulan untuk praktek kali ini, data akun yang sudah di-insert untuk tahun 2022 baru akun keperluan perkantoran ya. Jadi yang muncul kalau misalkan kita ganti ke 523,
dia akan kosong. Tapi sebenarnya nanti kalau misalkan pagunya sudah ada di Satker, dia akan muncul seperti tampilan seperti ini. Nanti tinggal dipilih aja mana yang mau digunakan untuk pembayaran. Misalkan seperti ini, uang makan lembur. Nah, ini kita pilih aja. Nanti dia akan terinsert di sini, di bawah. Jadi yang akan digunakan itu yang di bawah sini. Jadi bisa dimungkinkan juga lebih dari satu akun. Misalkan ada yang dibayar pakai 52111. Nah, itu silahkan dipilih dulu untuk segmen 16-nya. Kemudian kalau memang ada yang pakai 523, itu silahkan dipilih juga dari daftar yang di atas, dan kalau sudah terpilih nanti akan muncul di bawah. Nah, kemudian kalau sudah, ketika nanti kita membuat SPP, untuk pemilihan kode jenis SPP-nya sebenarnya sama saja dengan yang sudah digunakan sebelumnya, yaitu di 200, 210, dan 217 untuk PPNPN induk. Tapi kalau susulan nanti bisa menggunakan yang non gaji induk ya. Kemudian kita klik tambah. Nah, tampilannya persis dengan aplikasi atau pembayaran untuk SPP gaji PNS. Nanti tinggal jenis pegawai di sini hanya muncul PPNPN ya, karena memang jenis SPP-nya itu PPNPN induk. Kemudian bulannya kita sesuaikan, misalkan tadi kan yang kita import bulan Februari ya. Nah, di sini ada nomor gaji dan kita tinggal rekam SPP saja. Nah, mungkin di sini ada sesuatu hal yang baru juga. Bisa sekalian kita sampaikan di sini untuk penginputan dasar pembayaran. Oke, sebelum kita masuk ke dasar pembayaran, di sini langsung muncul ya data COA yang digunakan. Jadi yang tadi kita insert di referensi tadi, itu akan masuk nih di sini. Jadi yang hanya muncul, data COA-nya hanya yang ada di sini. Nah, bagaimana cara kita mengentry? Nah, mengentry-nya sebenarnya tinggal kita pilih saja. Jadi untuk honor satpam bulan ini misalkan 2 juta gitu ya. 2 juta. Lalu kita simpan. Terus ada honor pramubaktinya juga. Di sini misalkan 2.800.000. Nah, terus bagaimana yang nggak kita pakai? Kan tadi ada uang makan lembur, ada lembur. Nah, ini silakan dihapus aja yang tidak digunakan, karena yang terisi hanyalah yang digunakan saja. Jadi secara sistem dia akan muncul otomatis sesuai dengan yang kita rekam di referensi tadi. Dan oleh karenanya dia akan keisi semua nih, tapi nilainya masih kosong. Nah, tugas kita adalah melakukan entry nilai sesuai dengan pembayarannya. Nah, nantinya kalau memang nggak digunakan, bisa dihapus seperti tadi aja. Jadi disisakan hanya yang nilainya terisi, jangan sampai yang kosong muncul. Nah, kalaupun muncul yang kosong, nanti kita nggak bisa proses selanjutnya. Pasti akan ada notifikasi data tidak boleh kurang dari 0. Nah, kalau sudah, ini kita bisa keluar. Nantinya uraiannya sudah otomatis create. Kemudian kita tinggal mengisi dasar pembayaran. Nah, di sini ada tombol baru Undang-Undang APBN. Nantinya bisa digunakan ya Bapak Ibu. Secara otomatis akan menambahkan dasar pembayaran Undang-Undang APBN sesuai dengan tahun login. Jadi kalau tahun 2022 nantinya Undang-Undang APBN tahun 2022 akan otomatis muncul. Nah, ini nggak muncul karena Undang-Undang APBN-nya belum ada nih tahun 2022. Jadi kita masih coba gunakan aja ya untuk yang 2021. Kemudian, nah ini tadi COA-nya sudah muncul ya, sesuai dengan referensi yang kita rekam sebelumnya dan pendetailan yang kita rekam tadi, 2 poin ini. Nah, kalau potongannya ini nanti otomatis akan terbawa sesuai dengan hasil rekon gaji yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kita nggak perlu lagi rekam manual untuk potongan BPJS-nya. Jadi kalau sudah, ini tinggal disimpan aja. Jadi untuk prosesnya sekarang sebenarnya lebih simpel ya Bapak Ibu. Kita tinggal import, terus kemudian juga tinggal proses aja. Perekamannya otomatis sudah semi otomatis sih sebenarnya, karena kita tetap masih harus menginput besaran nilai untuk di segmen 16-nya. Kemudian kalau untuk yang lainnya seperti apa, sebenarnya prosesnya sama aja, cuman yang membedakan hanya jenis SPP-nya aja. Jadi yang muncul di sini hanyalah nomor-nomor gaji yang memang sesuai dengan kode jenis gajinya.
Misalkan kalau kayak tadi kan yang gaji induk ya dia munculnya di jenis SPP 217, dia nggak akan muncul di susulan. Nah kalau misalkan yang rapel kayak gitu jatuhnya kita anggap sebagai susulan, makanya yang muncul di sini. Tapi kalau yang kayak tadi bulan Februari udah nggak muncul lagi nomor gaji ya, karena memang jatuhnya jenis gajinya adalah jenis gaji induk. Jadi kalau untuk perekamannya yang susulan sebenarnya sama aja. Kurang lebihnya nanti dia akan muncul pop-up terlebih dahulu. Seperti ini lagi. Nanti kita tinggal entry sesuai besarannya. Yang tidak digunakan nanti akan dihapus. Misalkan seperti ini ya, kita akan coba contohkan kalau misalkan ada yang nggak ke entry ya, tapi lupa dihapus. Oke, yang lainnya misalkan kita nggak hapus, kita keluar, nanti akan ada notifikasi nilai pendetalan tidak boleh 0 di pojok kanan atas ini. Jadi oleh karenanya yang nggak digunakan bisa dihapus. Nah, baru kita bisa kembali ke tampilan perekaman SPP. Nah, untuk proses di Sakti sebenarnya seperti itu aja. Intinya adalah untuk perekaman yang baru atau proses yang baru adalah di sini adalah perekaman data referensi COA-nya. Jadi referensi COA tadi yang di model pembayaran, mapping COA SPM ini dilakukan di awal tahun atau ketika ada perubahan. Misalkan tadinya uang makan lemburnya belum dibuat nih, baru kita munculkan setelah adanya revisi anggaran. Baru ketika memang mau digunakan, setelah revisi yang muncul, baru silakan ditambahkan lagi di mapping COA SPM-nya. Jadi hal ini dilakukan itu cukup sekali di awal tahun sepanjang tidak ada perubahan. Namun jika ada perubahan, ada yang baru, silakan ditambahkan dan dapat dilakukan di tengah tahun berjalan. Dan untuk proses pendaftaran suppliernya, itu prosesnya sama dengan kayak import GPP terpusat. Dilakukan setelah data PPNPN dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Jadi jenis pegawai yang kita pilih dan suppliernya pastikan sudah direkam di headernya, sudah lakukan rekaman di Sakti. Baru kita bisa melakukan import data pegawai maupun data gaji. Mungkin itu Pak Alwi yang dapat kami sampaikan dari terkait pembayaran di Saktinya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Demikian Pak Alwi. Terima kasih Mas Hendriko nih. Ini lebih ke persiapan